Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai keanggotaan dan perluasan keanggotaan Uni Eropa. Berikut adalah negara-negara pendiri dari Uni Eropa. Antara lain ada Prancis, ada Jerman, ada Italia, kemudian ada Belgia, kemudian ada Belanda, dan yang terakhir ada Luxembourg. Berikut kami tampilkan beberapa negara yang menjadi anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara saat ini. Gelombang perluasan Uni Eropa. Perluasan keanggotaan atau enlargement merupakan kebijakan dalam Uni Eropa. Kebijakan ini memiliki peran penting dalam perkembangan Uni Eropa. Melalui enlargement ini, Uni Eropa bertujuan untuk mencapai integrasi yang lebih mendalam. Kriteria keanggotaan Uni Eropa ditetapkan oleh 3 dokumen. Yang pertama, Perjanjian Maastricht 1992 pasal 49. Lalu yang kedua, Deklarasi Dewan Eropa Juni 1993 di Copenhagen yang diberi nama Kriteria Copenhagen. Dalam kriteria tersebut menjelaskan kebijakan umum secara terperinci tentang kriteria politik, kriteria ekonomi, dan penyelarasan legislatif. Lalu yang ketiga, kerangka kerja untuk negosiasi dengan negara kandidat secara A. Kondisi spesifik dan terperinci. B. Pernyataan yang menegaskan bahwa anggota baru tidak bisa menjabat Uni Eropa sampai dianggap Uni Eropa sendiri punya kapasitas penyerapan untuk mewujudkannya. Kemudian di sini kami tampilkan bentuk dari Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Sama halnya seperti organisasi-organisasi lain, negara-negara anggota Uni Eropa juga memiliki hak dan kewajiban terhadap organisasi regional ini. Hak-hak yang dimiliki oleh negara anggota tersebut dapat berupa hak dasar, hak kebebasan untuk bergerak, hak-hak terkait bidang politik, juga hak-hak yang menyangkut bidang sipil. Ketentuan-ketentuan hak yang dimaksud tersebut bersifat mengikat dan termaktub dalam Perjanjian Uni Eropa. Selain itu juga, Uni Eropa memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pemberian hak kepada negara-negara anggotanya untuk bisa tinggal dan bekerja di negara lain yang juga merupakan negara anggota Uni Eropa. Kerjasama Uni Eropa yang menyangkut kerjasama dalam pengembangan iptek juga menyebabkan negara-negara anggota mendapatkan hak untuk bisa melakukan penelitian-penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dari Uni Eropa ketika negaranya sedang mengalami masa sulit, seperti dalam keadaan pandemi ataupun keadaan konflik. Meskipun telah tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, negara-negara anggota tetap berhak menentukan sistem dan kebijakan dalam maupun luar negeri mereka sendiri. Namun, harus tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban terhadap organisasi regional ini. Kewajiban-kewajiban tersebut terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah kewajiban negara anggota dalam menjamin stabilitasi lembaga demokrasi dan aturan hukum yang berlaku, juga menjamin perlindungan bagi kaum minoritas di Uni Eropa. Lalu, negara anggota juga berkewajiban untuk mematuhi ekonomi pasar yang berlaku dan bisa mengatasi tekanan kompetitif dalam pasar Uni Eropa. Selain itu juga di dalam Uni Eropa dikenal adanya istilah 4 kebebasan yang merujuk kepada kebebasan atas pergerakan barang, pergerakan jasa, pergerakan modal, juga pergerakan orang di Uni Eropa dalam kebijakan pasar tunggal. Adanya pasar tunggal juga mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa untuk dapat memberikan akses penuh atas perdagangan produk pertanian. Lalu yang terakhir adalah negara-negara anggota Uni Eropa masih berkewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional mereka sendiri, juga bertanggung jawab perihal penetapan kebijakan kesehatan dan pendidikan di dalam negaranya. Selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan dalam perluasan keanggotaan Uni Eropa. Ambisi Uni Eropa untuk memperluas wilayahnya bertujuan untuk menyatukan kembali benua Eropa guna mengkonsolidasi perdamaian dan demokrasi bagi kemajuan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh integrasi Eropa. Integrasi Eropa dimulai dari pembentukan kerjasama pasar bersama dalam sektor batubara dan baja pada tahun 1951. Kemudian ini diikuti dengan lahirnya European Economic Energy Community dan European Economic Community pada 1957.
Perluasan keanggotaan ini merupakan isu yang harus dihadapi oleh Uni Eropa di masa kontemporer. Dengan diawali oleh 6 negara pendiri, kini Uni Eropa sudah memiliki 27 negara anggota. Jumlah keanggotaan ini dapat dipastikan akan terus bertambah seiring dengan banyaknya negara yang mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa. Keinginan negara-negara calon anggota untuk dapat bergabung ke dalam Uni Eropa tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Uni Eropa dalam berbagai bidang. Salah satu di antaranya yaitu ekonomi dan politik. Mendapatkan predikat sebagai anggota Uni Eropa diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi negara calon anggota baru. Penambahan jumlah anggota membawa keuntungan dan dilema bagi Uni Eropa. Di satu sisi, keinginan negara-negara baru untuk bergabung dengan Uni Eropa merupakan salah satu bukti keberhasilan Uni Eropa sebagai sebuah institusi supranasional. Dengan tingginya keinginan untuk bergabung, berarti Uni Eropa telah dipercaya sebagai sebuah regionalisme yang settled di kawasan Eropa. Hal ini juga membawa dampak positif bagi integrasi Eropa secara keseluruhan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah anggota juga membawa dampak yang negatif. Anggota baru yang bergabung secara logis akan mempengaruhi proses governance dalam Uni Eropa. Anggota baru harus melakukan penyesuaian dengan cara kerja di Uni Eropa, termasuk menyesuaikan diri dengan institusi-institusi yang berada di dalamnya. Institusi merupakan pilar kerja Uni Eropa selama ini. Bila negara-negara baru tidak berhasil menyesuaikan diri dengan rules of produce yang berlaku dalam berbagai institusi di Uni Eropa, maka stabilitas Uni Eropa akan terganggu. Masalah ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan. Dengan jumlah negara anggota yang meningkat, Uni Eropa harus lebih berhati-hati dan mengatur perekonomiannya. Ketimpangan ekonomi antara anggota dapat mengarah pada krisis ekonomi yang lebih parah dari krisis yang diakibatkan oleh Yunani saat ini. Uni Eropa telah mengeluarkan persyaratan bagi negara calon anggota untuk dapat diterima dan bergabung dalam institusinya. Syarat-syarat ini tercantum dalam Maastricht Treaty artikel 39 dalam poin-poin Copenhagen Kriteria. Beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi antara lain kesediaan untuk membuka pasar, penerapan nilai-nilai demokrasi, bersedia merapatkan European Neighborhood Policy, serta penegakan HAM. Kriteria ini juga dilengkapi dengan beberapa persyaratan teknis seperti aturan European Monetary Union. Tujuan utama dari pembentukan konstitusi dan syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya politisasi dalam institusi Uni Eropa. Kemudian permasalahan dalam perluasan keanggotaan Uni Eropa sendiri yaitu ada beberapa faktor, salah satunya Eropa sendiri yang belum mau menerima negara lain untuk bergabung ke dalam Uni Eropa karena adanya perbedaan budaya, ideologi, dan lain-lain. Contohnya negara Turki. Kemudian faktor lain yang bisa jadi karena negara-negara di wilayah Eropa itu sendiri yang belum mau bergabung ke dalam Uni Eropa. Contohnya negara Ukraina. Salah satu alasannya adalah kondisi negara tersebut yang saat ini masih dilanda konflik. Bisa kita lihat juga kasus keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang diawali dengan Brexit yang merupakan keputusan masyarakat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Kaum anti-Uni Eropa ingin mewujudkan Brexit karena mereka menilai kewenangan blok itu semakin mengikis kedaulatan Inggris, terutama dalam menerapkan kebijakan luar negerinya. Mereka juga menilai kebijakan Uni Eropa menghambat pertumbuhan ekonomi Inggris sebagai salah satu negara ekonomi terbesar ke-6 di dunia, terutama dalam hal berbisnis. Selain itu, masalah imigran menjadi salah satu pemicu Brexit. Salah satu prinsip Uni Eropa adalah pergerakan bebas setiap warga negara anggota. Warga Inggris bisa bekerja dan tinggal dengan mudah di negara Uni Eropa, begitu juga sebaliknya. Kaum anti-Uni Eropa menilai kebebasan mobilisasi warga Eropa itu bisa mengancam peluang kerja bagi warga Inggris di dalam negeri. Kemudian di sini juga ada penurunan bendera Inggris sebagai tanda keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Prospek perluasan keanggotaan. Dalam mempertahankan integritas anggotanya, pada tahun 1992 muncullah deklarasi Petersberg yang menyatakan bahwa peran Eropa Barat sebagai pemegang tanggung jawab pertama dan utama dalam komunitas keamanan Uni Eropa, terutama dalam hal konflik prevention dan konflik management. Dengan banyak memunculkan traktat-traktat yang secara terus-menerus diamandemen, menunjukkan prospek perluasan anggota Uni Eropa semakin jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingginya keinginan negara-negara di dunia untuk bergabung, berarti bahwa Uni Eropa telah memperoleh kepercayaan sebagai sebuah organisasi regional yang memiliki kekuatan besar terhadap anggota-anggotanya. Hal ini juga memberikan dampak yang positif bagi integritas kawasan Eropa secara menyeluruh. Selanjutnya adalah peran parlemen dalam perluasan keanggotaan. Peran parlemen Uni Eropa yang pertama adalah berbagi kekuatan dengan Dewan Uni Eropa untuk membuat dan menyetujui undang-undang Eropa. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin legitimasi demokratis hukum Eropa. Yang kedua adalah
Parlemen Eropa sebagai sebuah badan pengawas yang bersifat demokratis terhadap lembaga-lembaga yang berada di Uni Eropa, terutama pada Komisi Eropa. Peran parlemen yang ketiga adalah parlemen berbagi otoritas di Eropa dalam urusan anggaran Uni Eropa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, yakni mengenai keinginan Turki bergabung dalam Uni Eropa. Yang pertama, ada usaha yang dilakukan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Nah, di sini Turki telah melakukan beberapa upaya dalam memenuhi kriteria Copenhagen demi menjadi bagian dari Uni Eropa. Dan pada tahun 2004, si Uni Eropa ini mengadopsi pedoman pembela hak asasi manusia karena membela HAM merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan eksternal di Uni Eropa. Kemudian delegasi Uni Eropa dan Turki juga bersama-sama dengan misi diplomatik Uni Eropa di Turki mengadopsi strategi lokal Uni Eropa untuk mendukung dan membela hak asasi manusia di Turki. Nah, di sini Uni Eropa menyediakan dukungan yang efektif kepada para pembela HAM serta pemantauan situasi pembela HAM di Turki. Selain itu, Turki juga telah membuktikan kemampuannya dalam kompetisi perekonomian. Kemudian, di sini kendala Turki bergabung dengan Uni Eropa. Kegigihan Turki dalam upayanya bergabung menjadi negara anggota di Uni Eropa sudah seharusnya diberikan apresiasi oleh Uni Eropa. Padahal dari awal Turki telah mempersiapkan segala syarat dari Uni Eropa seperti merubah haluan ideologi politik yang condong ke ideologi Barat semenjak runtuhnya Kekaisaran Islam Ottoman yang digantikan dengan Republik Turki pada tahun 1923. Selain secara geografis, Turki juga dimasukkan ke wilayah Eropa Barat. Ekonomi Turki juga memiliki keunggulan. Tapi mengapa Uni Eropa masih bersikeras menolak Turki? Di sini saya akan menjelaskan beberapa kemungkinan mengapa Uni Eropa menolak Turki. Yang pertama adalah pengungsi. Yang kedua ada terorisme. Ini adalah alasan-alasan klasik dari negara Eropa mengapa mereka bisa menolak Turki. Lalu yang ketiga adalah penyebaran agama Islam. Alasan ini adalah alasan yang paling kuat karena apabila Turki menjadi anggota Uni Eropa dan satu-satunya negara Islam yang bergabung menjadi anggota Uni Eropa, maka hal ini dikhawatirkan akan menambah dorongan pesatnya pertumbuhan pemeluk agama Islam di Eropa. Bosan dan kesal menunggu keputusan Uni Eropa, Turki tidak ingin statusnya digantung-gantung. Turki memutuskan tidak ingin lagi menjadi anggota Uni Eropa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.